Selamat datang kepada ibadah Rabu kami. Hari ini judul dari khotbah hari ini adalah rumah yang dibangun di atas batu. Saat kami memulai tahun baru, saya berdoa Gereja Sion akan menjadi rumah yang dibangun di atas batu. Dan saya berdoa rumah kita, keluarga kita bisa dibangun di atas batu Yesus Kristus. Dan setiap dari kita, secara fisik maupun secara rohani bisa memiliki fondasi yang kuat dalam iman dan dalam kesehatan. Amin. Jadi mari kita baca bacaan kita hari ini Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya baca ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketika Yesus setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Inilah firman Allah. Amin. Sebelum Yesus mengatakan hal ini, Yesus memberikan khotbah di atas bukit. Dan Yesus mengakhiri khotbah di atas bukit, dan mengakhiri ibadah khotbah berkatnya dan segalanya. Ia memberikan peringatan besar tentang nabi-nabi palsu dan mereka yang mengaku sebagai Yesus di akhir zaman. Dan Yesus memberikan contoh ini, membangun rumah untuk membantu mereka mengerti atas peringatan itu. Jadi bukan hanya ilustrasi untuk menjelaskan tentang peringatan Yesus, tentang orang-orang yang ada di akhir zaman. Orang yang memiliki iman yang sebenarnya melawan orang yang memiliki iman yang tidak kuat. Jadi ini menuntun pada kita menanyakan pada diri kita sendiri. Kita ini orang yang seperti apa? Apakah kita adalah orang yang memiliki iman yang benar? Atau orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan, hanya dengan bibir kita saja? Jadi, siapa yang akan melakukan kehendak Bapa pada akhir zaman? Yesus menanyakan hal ini. Siapa yang akan diakui oleh Bapa? Jadi mari kita baca bacaan sebelumnya. Kita baca dari mana? Ayat 24 kan? Jadi mari kita baca ayat 20 sampai 23. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu, mereka yang memiliki iman yang salah atau bukan iman yang tidak benar. Dan dikatakan kalau kamu akan tahu mereka dari buahnya. Ayat 22 mulai, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ini termasuk apa? Siapa yang berkata Tuhan, Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan? Orang-orang percaya? Mereka yang mengaku sebagai orang Kristen? Orang yang pergi ke gereja? Mereka yang melayani di gereja? Mereka menyanyi di gereja? Termasuk setiap orang kan? Yang percaya kepada Tuhan. Tapi ia berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang akan masuk. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekali yang pembuat kejahatan." Jadi kalau kita baca bacaan hari ini dengan hati-hati, bacaan utama kita, apa isinya tentang apa? Bangun rumah kamu kan? Tapi kalau baca berhati-hati itu bukan tentang rumah. Ia tidak membandingkan siapa yang membangun rumah yang lebih baik. Seringkali kita mengerahkan upaya kita, uang kita, fokus kita, energi kita untuk membangun rumah kita. Apakah rumah yang secara fisik atau rumah rohania? Kita pikirkan di mana kita menginvestasikan waktu dan energi kita. Pikirkan resolusi tahun baru kamu. Bukan, apakah kamu sudah membuat resolusi tahun baru? Pikirkan di mana atau kenapa kita menghabiskan uang untuk sekolah anak-anak kita. Apa yang sedang kita coba bangun? Kita mencoba membangun kemampuan kita atau mereka, edukasi, pengetahuan, kemampuan. Kita berfokus hanya kepada betapa baiknya, betapa tinggi, betapa besarnya rumah kita nanti. Pikirkan di mana kita mencoba untuk berfokus. Bahkan dalam hal yang positif, kita berfokus untuk memiliki iman yang baik. Membangun iman kita, membangun rumah kita. Rumah siapa yang akan berdiri dan bertahan lebih lama? Saya tidak berencana untuk kali ini, dan ini bukan inti dari khotbah ini, tapi coba kamu lihat California, di mana tempat api itu berada. Tidak peduli betapa kaya atau kecilnya rumah itu, atau besarnya rumah itu, atau betapa bagusnya rumah itu, semuanya terbakar. Dan pada bacaan hari ini, Yesus menunjukkan fokus kita bukan pada rumah, tapi di mana. Di mana kamu membangun rumah kamu. Kamu ingat apa yang dikatakan kepada Adam ketika ia berdosa? Di mana kamu? Di manakah engkau? Allah tidak bertanya, bukan karena dia tidak tahu di mana Adam atau di mana lokasi geografi Adam, tapi ya ingin Adam bertanya pada diri mereka sendiri. Dan saya percaya kalau Yesus sedang bertanyakan hal yang sama pada kita melalui bacaan hari ini. Kita ada di hari ke-22 di tahun ini. Dan dia bertanya pada kita untuk berpikir di mana kita sekarang. Fondasi kita, fondasi seseorang itu berada pada di mana iman kita dan hubungan kita dengan Allah. Dan Yesus menjelaskan konsep ini juga pada Yohanes pasal 15 ayat 1-6. Ia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Jadi Yesus pada Matius pasal 7 juga berbicara tentang berbuah pada akhir zaman. Dan di sini di Yohanes pasal 15 berbicara tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kamu dibersihkan karena kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan padamu, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ini bukan tergantung pada betapa kuat ya, betapa bagusnya ranting-ranting itu, tapi jika ranting itu berhubungan dengan pohonnya, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berubah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi di sini Yesus tidak berfokus pada ranting atau betapa besar atau kuatnya ranting-ranting itu. Yesus berfokus pada di mana ranting itu berada.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mungkin ada kehendak bebas dan pilihan bagi ranting-ranting itu. Mereka bisa menentukan apakah mereka ingin berada pada pohon itu atau tidak. Itu adalah pilihan mereka. Mereka bisa memilih, bisa menempel pada pohon itu atau tidak. Akan tetapi, ada konsekuensi yang sangat jelas. Apa yang terjadi pada ranting-ranting yang memutuskan untuk menempel pada pohonnya? Kering? Apa ya, ada yang ingin melawan kata-kata itu? Ada yang ingin bilang, nggak fair. Kalau Allah begitu baik, ia harus adil kepada ranting yang ada di pohon dan ranting yang sudah dipotong. Ya kan? Jika Allah itu baik dan adil dan Allah adalah Allah, seperti yang ia katakan, yang bisa melakukan segalanya, ia harus membuat seluruh ranting berbuah. Ada yang ingin bilang seperti itu? Kita tidak berargu tentang ranting itu. Tentu saja kalau ranting itu sudah putus, sudah patah, masih mati kan? Tapi tidak berbicara tentang diri kita sendiri. Kita melepaskan diri kita dari Allah, dari pohon itu, dan kita berkata, bagaimana Allah melakukan itu pada saya kalau Allah itu baik? Kalau Allah itu adil. Ranting-ranting yang dipotong tidak berbuah dan tidak akan hidup. Sama seperti itu orang-orang jemaat-jemaat Allah. Kalau kamu untuk memutuskan diri kamu sendiri keluar dari ranting itu, dari pokok anggur itu, dan pokok anggur itu adalah Yesus Kristus, maka hal yang sama akan terjadi. Di mana kita berada. Mereka yang berada, di mana mereka harus berada, mereka pasti akan berbuah. Saya benar-benar berdoa, tahun ini, kita bisa menyadari dan benar-benar mencari Allah. Allah, di mana saya harusnya berada. Saya benar-benar berdoa. Ini adalah tempat kita berada, bukan tentu saja ini diberikan di gereja Sion dalam firman, tapi bahkan di dalam firman di mana saya berada, di mana saya seharusnya berada dan apa yang harusnya saya lakukan. Saya sudah berada di mana sampai sekarang? Saya sudah datang ke gereja secara fisik setiap minggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Tapi di mana saya berada? Dalam hubungan saya dengan Allah. Ayat 7-9, kita udah baca belum ya? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah buahnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah kamu adalah murid-muridku dengan berada dalam pohon itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Yesus berkata, tolong tinggal dalam kasihku. Jadi hal yang penting di mana dalam Alkitab, di sepanjang Alkitab. Tapi kita hanya melihat beberapa contoh besar. Adam, dia harusnya berada di mana? Di mana harusnya tinggal? Di Taman Eden. Ada kondisi yang harus diberikan padanya untuk tinggal di dalam Taman Eden. Tapi pada akhirnya, ia tidak bisa. Ia didiskualifikasi dan dikeluarkan dari taman. Kadang-kadang kamu mungkin berpikir kamu membuat pilihan untuk pergi dari Allah. Kamu harus pikir lagi, mungkin kamu didiskualifikasi untuk tinggal dengan Allah. Mungkin saya kedengaran dingin atau berdarah dingin.
Tapi dalam hal Adam, itu bukan pilihan dia. Kalau kita adalah Adam kan. Kalau kita tidak menjaga roh Allah dalam diri kita, maka kita tidak bisa dikualifikasi untuk tinggal di dalam Taman Eden, dalam hadirat Allah. Dan itu yang saya katakan, mereka yang tidak mendengarkan firman Allah, mereka yang tidak belajar firman Allah, mereka yang terus ketiduran, mereka yang terus berketiduran pada saat mendengarkan firman Allah, akan susah untuk tinggal dalam firman Allah. Yang terus melamun. Nuh, pada zaman Nuh, pertanyaannya adalah, apakah kamu ada di dalam bahtera atau kamu di luar bahtera? Pada masa Abraham, Allah memanggil Abraham keluar dari Ul Kasdim. Ia pergi ke Haran dan Allah berkata, itu bukan tempat kamu harusnya berada. Israel, mereka ada di Mesir. Allah berkata, kita harus keluar dan pergi ke Kanaan. Tapi sampai mereka pergi ke Kanaan, padang gurun, itu adalah tempat mereka harusnya berada. 12 mata-mata, coba kamu lihat 12 mata-mata. Di mana kehendak Allah? Kemana? Allah ingin mereka masuk kemana? Ke tanah Kanaan kan? Dari 12, 10 kembali dan berkata, ini bukan tempat di mana kita bisa pergi. Siapa yang menentukan? Faktor apa yang kamu lihat dalam menentukan di mana kamu harus berada? Seringkali kita melihat kondisi yang berbeda, yang menyenangkan kita. Dan itu yang dilihat oleh 10 mata-mata itu. Tapi 2 orang yang lain, Joshua dan Caleb, kondisi mereka, apa yang mereka lihat adalah apa yang Allah inginkan. Bukan tentang kenyamanan saya atau kebaikan saya atau menyelamatkan hidup saya. Taruh itu di samping dan dia berkata, kalau inilah kehendak Allah, maka kita akan masuk. Yunus, apakah Nineveh atau arah yang berlawanan? Apakah itu ada di perut ikan atau Nineveh? Di mana kita harusnya berada? Dan di mana tempat kita memilih untuk pergi? Tempat kamu berada itu sangat penting. Karena coba kita berikan contoh. Kamu ada di pesawat dan kamu pergi ke New York. Tidak peduli apakah kamu duduk di tempat yang berlawanan atau kamu berjalan ke belakang. Kamu terbang ke sana, tapi kamu tidak ingin pergi ke New York. Selama 18 jam, SQ dari Singapura ke New York, tidak non-stop itu 18 jam. Selama 18 jam kamu berdoa, Allah, tolong bantu saya untuk tiba di Jepang. Saya percaya, amin, haleluya. Kamu puasa sepanjang jalan, kamu berlutut dan berkata, Allah, saya sangat mencintai Jepang. Di mana kamu akan mendarat? Kamu tetap akan mendarat di New York kan? Kalau kamu mendarat di Jepang, kamu harus berada di pesawat yang menuju ke Jepang. Sama dengan hal itu. Di mana kamu sekarang? Pesawat mana atau kapal mana saat ini kamu berada? Karena kalau kamu ingin ke surga, kamu harus di atas kapal atau pesawat itu yang mengarah ke surga. Kalau kamu ada di tempat yang salah dan berdoa sekuat tenaga dan kamu puasa dan berharap sekuat tenaga, tapi kamu tetap akan berada di tempat yang salah. Kalau kamu tidak ingin rumah kamu dibakar, sebaiknya kamu tidak memiliki rumah di mana tempat api itu berada kan? Jadi pertanyaannya adalah, ya kita ingin membangun rumah kita di atas batu. Bagaimana? Bagaimana kita melakukannya?
Bagaimana kita meletakkan diri kita di tempat yang benar dan menjaga tempat itu. Matius pasal 7 ayat 26 mengatakan hal yang jawabannya. Dalam bacaan ini Yesus berkata, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Bagaimana kamu membangun rumah di atas pasir? Ia berkata, ia memberikan instruksi kepada kita. Ia mengajarkan hal yang salah supaya kita mengerti hal yang benar. Jadi bagaimana kamu membangun rumah di atas pasir? Dengarkan firman dan tidak melakukannya. Sekalian mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi saya pikir kamu orang-orang yang pandai. Jadi bagaimana kamu membangun rumah kamu di atas batu? Dengarkan perkataan Allah atau perkataan Yesus dan melakukannya. Mendengarkan firman, setiap orang melakukannya. Bukan setiap orang sih. Tapi itu tidak cukup, kata Yesus. Melakukannya artinya melakukan firman itu. Itu seperti membangun rumah kamu di atas batu. Kembali ke Adam. Pertanyaan Allah adalah, di manakah engkau? Ia bertanya, apakah kamu melakukan firman-Ku? Kita membandingkan dengan Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Ingat kata Yesus, tinggal dalamku, tinggal dalam kasihku. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu menjaga perintahku. Emosi kita akan kering. Kekasih kita kepada saudara kita, saya mati untuk kamu mati untuk saya. Kamu sebut wah, hubungan atau janji saya, itu juga akan kering. Semua semangat atau energi, itu semua akan kering. Hal yang akan tinggal, yang akan menjaga kita dalam firman dan menjaga kita dalam Taman Eden, di dalam gereja, itu adalah menjaga perintahnya, menuruti perintahnya. Jadi kalau kita bahkan tidak mendengarkan firman-Nya, kita tidak bisa melakukan firman-Nya, kan? Yesus berkata, kalau kamu membangun rumah di atas batu, di atas pasir, hanya dengan mendengarnya kamu membangun rumah, tapi di mana itu tergantung pada apakah kamu melakukannya atau tidak. Kalau kamu menuruti perintahnya, maka itu akan membangun rumah di atas batu. Jadi yang penting adalah mendengarkan saja tidak penting, tidak cukup. Kamu harus membentuknya dalam perbuatan yang merupakan hasil dari iman. Ia berkata kepada kita, iman yang tidak menghasilkan terwujud dalam tindakan itu adalah kebohongan. Itu hanya ucapan mulut saja. Dosa kita selalu atau hampir selalu tidak hanya tinggal dalam pikiran kita, tapi ia dilanjutkan dalam perbuatan kita, bibir kita, tangan kita, kaki kita. Jadi iman bukan hanya mulai dari bibir kita, tapi iman harus mulai dengan kata suku kata masa depan. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku iman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kamu pengen dengar versi Samuel Kim?
Dia bilang, "Kamu jangan menipu diri sendiri deh. Kamu pikir kamu hanya mendengarkan firman saja udah cukup. Kalau kamu tidak melakukannya, itu tidak akan menjadi iman kamu, itu tidak akan menjadi milik kamu." Kejadian pasal 2:17, kita akan melihat ini sedikit dan menyelesaikannya. Sejarah penebusan dipenuhi dan dilanjutkan oleh orang-orang yang benar-benar melakukan firman. Coba kita lihat beberapa contoh, Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ini adalah firman dengan perbuatan. Apakah kamu melakukannya atau tidak? Tapi apa yang ia lakukan? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, dosa kita juga akan dibawa ke dalam perbuatan. Jadi untuk mengembalikannya, Allah berkata kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera. Allah tidak berkata, Nuh, buat dalam iman. Jangan tipu diri kamu sendiri. Seolah-olah kamu membangun bahtera itu. Enggak, Allah berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera. Buat bahtera itu dari kayu gofir. Dan apa yang dilakukan Nuh? Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kejadian pasal 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Lalu apa yang dilakukan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yohanes pasal 1 ayat 11, bahkan Yesus, Allah yang merupakan roh, mengambil bentuk tubuh kita, daging kita, dan ia datang. Dan pada akhirnya di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Ia melakukannya. Dan ia berkata kepada kita, jikalau kamu mengampuni dosa orang, Matius pasal 28, dia berkata, pergilah. Saya lupa kasih warna pergilah di layar. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wahyu. Jadi ada malaikat besar yang kuat yang datang dan membawa buku yang kecil dan berkata, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat dan beliau di atas laut dan di atas bunga itu. Lalu katanya, ambillah dan makanlah dia. Jadi keselamatan dan penebusan Allah terpenuhi melalui perbuatan ini. Karena alasan Allah membentuk Abraham di dunia ini untuk memenuhi kehendaknya di dunia ini melalui manusia. Dan manusia bukan hanya roh, kita adalah roh dan tubuh. Dan oleh karena itu, harus datang dalam roh di dalam tubuh kita. Bahkan di dalam waktu yang kita sekarang, kita merayakan, kita bertepuk tangan pada saat kita mendengarkan hasil dari Hora 120, pekerjaan misi itu. Kita telah mendengarkan Injil satu hari firman akan keluar ke seluruh bangsa. Satu hari mereka akan datang menari untuk mendengarkan firman. Dan kita bilang, pendeta, iya satu hari itu akan terjadi. Apakah mungkin? Iya, suatu hari akan terjadi. Tapi ada orang yang harus berkata, kita harus melakukan sesuatu supaya ini terjadi. Kita harus menghabiskan uang, kita harus mengirimkan firmannya, kita harus pergi. Itu adalah ketika
seseorang yang percaya firman dengan cukup sehingga bisa mereka melakukannya dalam perbuatan, maka ada hasilnya. Bukan hanya dengan misi dunia, ini sama dengan janji yang Allah berikan dengan kamu. Kapan ini akan dipenuhi? Mari kita tidak hanya mendengarkan dengan pasif dan berpikir kapan ini akan terjadi. Mari kita melakukannya dalam perbuatan. Di tahun 2025, mari kita berhenti memberikan janji-janji, tapi kita mulai mengenapi janji-janji itu. Itu saat kita akan melihat berkat. Bukan berkat di masa depan, tapi berkat sekarang. Yang bisa kamu rasakan. Yang benar-benar nyata. Dan saya benar-benar berdoa dan berkati kamu dalam nama Tuhan. Kalau Gereja Sion, setiap anggota di Gereja Sion akan merasakan berkat. Ya itu terjadi sekarang di dalam hidup kamu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan firman-Mu. Kita telah mendengarkan tapi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan firman-Mu. Tapi Bapa, semoga tahun ini menjadi tahun yang dimana kita benar-benar melakukan firman-Mu, dan dengan melakukan firman-Mu, dengan menaruh firman di dalam kehidupan sehari-hari dan perbuatan, dengan melakukan langkah tambahan maju menuju firman, semoga iman kita bisa dibangun di atas batu, dan bahkan jika seluruh dunia itu bergetar, dunia itu runtuh, semoga Gereja Sion dan setiap anggotanya yang imannya dibangun di atas batu Yesus Kristus tidak pernah bergoyang. Terima kasih atas firman kasih karunia-Mu dalam nama Yesus kita berdoa berasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.